Shalom Army of God. Gimana kabarnya? Gimana juga Endless Praise minggu lalu? Pasti memberkati ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir atau join di ibadah online, kami ucapkan welcome home. Selamat datang di ibadah Army of God Balikpapan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu komunitas kami yang namanya Connect Group, kalian bisa tanya teman-teman kalian ya gimana di CG. Di CG itu kita bisa saling sharing, kita bisa saling mendoakan, kita juga bisa have fun sama-sama. Ya, untuk info lebih lanjut kalian bisa DM ke IG @eogms Balikpapan atau kalian bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Oke, saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat transfer ke nomor yang tersedia berikut ini atau kalian dapat scan QR code yang ada. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. It's a beautiful day. Hari yang sangat indah untuk kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman walaupun online. Terima kasih Tuhan, juga jagai hati kami, siapkan hati kami supaya hari ini kami menerima yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga siap untuk memberi persembahan. Tuhan, pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday dan selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, sama-sama kita bangkit berdiri, come on! I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Come on, sing it! Through you, blind eyes are open, strongholds are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Come on, shout it out! Nothing is impossible. Woo! Come on, sing it! Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, John! Through you, I can do anything.
pesona-Ku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tenang. Angkat tangannya, katakan sama-sama. Lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Come on! Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya! Come on, sing it out, lebih keras lagi. Hanya untuk pesona-Ku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh mulutku I'm your God, are you ready? 1, 2, 3. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Amin. Bisa lambaikan tangannya sama-sama, come on. Kami rasakan Roh-Mu Tuhan, kami bersukacita di tempat ini, haleluya. Mari sama-sama kita katakan. La 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 la, haleluya. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Come on! La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Bisa berikan tos jarak jauh ke kanan kirinya. Katakan welcome home. Haleluya. Siapa yang bersuka cita ada di tempat ini bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Bisa angkat tangannya. Haleluya. It's good to see you. It's good to see you all. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Thanks for your stubborn love for me.
With desire I will see. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Beri kemuliaan buat Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, we worship you, God. Oh, how we love you, Lord. Oh, mari kita angkat sembah kita. Mari kita angkat penyembahan kita sore hari ini. Kami nyatakan kasih kami. Oh, how we love you, God.
Malam hari ini, let's open our hearts. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Cuma sendiri nyanyikan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Nothing will ever change. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sing it out, Jesus. I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Lord Jesus. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hamba-Mu meminta agar Roh Kudus-Mu mengambil alih penuh. Bukan hanya saat pujian penyembahan Kau bertata di atasnya, tetapi saat kami dengar firman, kami duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-hamba-Mu ini semua di balik salib, sehingga ada satu-satu pun di antara kami yang mencuri glori, tapi semua memandang Yesus agar Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan. Dia akan mengubah banyak orang. Tuntun kami, bimbing kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang, kepada kebenaran-kebenaran-Mu yang heran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua, silakan duduk kembali. Sebelum kita sampai masuk ke firman Tuhan, sekali lagi bisa lihat kiri kanan, kasih senyuman lewat matanya. Iya, kasih tepuk tangan untuk AOG.
Baik yang di sini maupun yang sekarang live streaming, kita sama-sama akan diberkati dengan rema-rema dari Roh Kudus. Saya beri judul khotbah ini, Orang Muda Berdarah Biru. Darah biru itu artinya bangsawan. Saya pilih pembahasan kita hari ini tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, khususnya Daniel itu. Kita buka Daniel pasal 1 yang berjudul Di Istana Babel. Saya ajak kita untuk zoom lihat Daniel. Daniel ini anak muda, usianya unda-undi dengan anak-anak muda di sini pada waktu dia diangkat ke Babilonia. Tapi dia menjadi orang yang luar biasa. Kita akan renungkan life story atau cerita hidupnya. Daniel pasal pertama. Ayat ke-1 dulu. Saya bacakan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Berhenti di sana, sungguh kasihan. Bangsa Israel ditawan. Tahun 605 sebelum Masehi. Jadi kalau kalian mencatat khotbah, 605 BC, before Christ. Yerusalem jatuh. Ditawan Babilonia. Banyak orang-orang yang diangkut dari sana. Tentunya banyak orang yang mati perang. Di zaman apa? Di zaman Yoyakim Raja Yehuda. Wah, seluruh Yerusalem termasuk bait suci porak-poranda. Dibawa ke tanah Sinear semua. Perkakas-perkakas yang dibawa ini adalah perkakas-perkakas bait Allah. Kenapa ya Tuhan kok menyerahkan umatnya? Why? Katanya Tuhan sayang dan memilih bangsa Israel keturunan Abraham. Kenapa kok Tuhan korbankan? Bukan Tuhan, tapi karena dosa mereka. Tuhan kita itu tidak pandang bulu, sekalipun, jikalau umat Tuhan dihancurkan hidupnya, seolah-olah nama Tuhan dipermalukan, orang dunia berkata, lihat tuh orang Kristen, nasibnya begitu. Tuhan nggak peduli, karena cepat lambat semua orang akan tahu kebenaran, paling tidak di akhirat, ketika ketemu Tuhan di pengadilan, di tahta putih anak domba Allah itu, every matter, setiap segala sesuatu yang terselubung akan dijelaskan. Tuhan itu nggak pernah takut opini manusia. Tuhan itu nggak pernah khawatir difitnah, disalah mengerti. Tuhan nggak takut. Tuhan sama sekali tidak goyah ketika kita ini punya pikiran negatif tentang Dia. Dari sini kita harus hati-hati tahu, siapa menabur apa, dia akan menuai itu. Tuhan tidak akan takut jikalau hidup Anda ketika mengalami, kalau kita berdosa lalu kita jatuh, lalu kemudian kita kesandung batunya, lalu orang-orang dunia tertawa, lihat tuh anak Tuhan kok nasibnya begitu, orang Kristen kok akhirnya mengenaskan. Tuhan tidak peduli. Tuhan bahkan tidak akan sayangkan bangsa Israel. Tuhan juga tidak akan sayangkan kita. You want to know one thing? God is holy. The word holy means that He's not affected by what others think. Saya ngomong gini bukan berarti Tuhan itu menakutkan. Tapi supaya kalau kita ikut Yesus itu bukan roh agamawi, tapi hubungan. Allah kita itu baik iya, tapi jangan lupa bahwa Dia juga tegas. Sehingga Dia izinkan perkakas-perkakas di bait sucinya sendiri dirampok oleh musuh, jatuh ke tangan orang-orang yang menyembah berhala di tanah Sinear itu. Jangan pernah kita punya rasa aman palsu, aku ini Kristen dari dulu, atau aku ini kan anak Tuhan. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang benar akan ditebang. Tidak peduli kalau pohon itu adalah bonsai Jepang yang mahal, atau pohon apa yang lama di situ sudah berabad-abad di rumah peninggalan orang tua. Tuhan tidak akan sayangkan. Karena itu hari ini ada suatu panggilan untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut untuk ditebang. Takut akan Tuhan itu adalah takut melukai hatinya. Berbuahlah. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan tidak pandang bulu ya.
penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan sebelum penghakiman itu dimulai di luar sana. Kalau orang-orang pilihan aja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang-orang yang bermain-main secara sengaja, yang menginjak-injak darah perjanjian. Kalau orang-orang yang diurapi keturunan Abraham yang dipilih sebagai pilihan pertama, itu aja Tuhan berkata, karena kamu berdosa dan membelakangi aku, maka aku serahkan kamu ke tangan musuh-musuhmu. Apalagi kita Israel rohani di perjanjian baru, kita ini cangkokan karena iman, kita ini bukan keturunan Abraham, kita keturunan Abraham karena kita beriman pada benih Abraham yaitu Yesus Kristus. Apalagi you and me. Saya ngomong gini bukan supaya kita ketakutan, tapi supaya kita sungguh-sungguh. Sebab Tuhan kita tidak pandang bulu. Nah, dalam cerita ini keluarlah satu figur Daniel yang menyerahkan masa mudanya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat perbedaan orang fasik dengan orang benar. Tuhan itu gak main-main. Tuhan akan berlika-liku dengan orang yang berlika-liku. Tapi Tuhan akan mean business. He will mean business with you if you mean business with him. Kepada barang siapa yang sungguh-sungguh dengan dia, matanya yang menjelajah ke seluruh bumi, kata Tawarik. Kalau dia menemukan seorang yang takut akan Tuhan, dia akan bergaul karib. Dia akan mencurahkan kuasanya kepada orang itu dan kepercayaannya. Harta Allah akan dipercayakan ke dalam tangannya sehingga orang itu menjadi orang kepercayaannya. Bukan hanya kuasanya dicurahkan, Tuhan juga akan memberitahukan perjanjian kepada siapa Tuhan bergaul karib. Perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Kalau kepada orang lain di luar sana Allah berbicara lewat perumpamaan, kepadamu dia akan berterus terang. Betul-betul ada perbedaan orang-orang, termasuk orang-orang muda yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang setengah-setengah. Tuhan akan membuat perbedaan. There will be a great difference. Akan ada perbedaan yang menyolok antara orang yang berkata aku Kristen tapi Kristen-Kristenan dengan orang yang berkata aku rela bayar harga sejak masa muda. There will be a great difference not only in the future but also in the now. Bukan hanya di masa depan tapi juga di masa kini akan ada perbedaan. Itulah perbedaan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel yang dilempar ke gua singa, ada perbedaannya. Dan Sadrak, Mesak, Abednego yang lebih muda dari Daniel tentunya, lebih junior tapi mereka sebaya. Mereka satu generasi, mereka dilempar ke api. Ada perbedaan cara Allah menyertai Yesus di perjanjian lama bersama dengan mereka di api yang menghanguskan itu. Rambut mereka pun tidak terbakar. Akan ada perbedaan. Karena itu di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Tuhan itu tidak menakutkan, sekali lagi. Our God is good. Tapi saya memulai renungan hari ini, sharing yang saya berikan hari ini, dengan terlebih dahulu melihat His holiness, before we consider His kindness. Sebelum kita mempertimbangkan kebaikannya, kita pertimbangkan dulu ketegasannya, kesucian dan kekudusannya. Baru setelah itu kita bisa menghargai lebih kemurahan hatinya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami kemurahan yang tak terhingga. Namun semua dimulai dengan mereka terlebih dahulu menyaksikan dengan mata kepala. Sebab Daniel adalah sida-sida. Begini istilahnya, mereka ini dikebiri. Padahal Daniel ini adalah keturunan raja. Atas itu bangsawan, dia ini keturunan Daud, Daniel ini. Berarti termasuk nanti nenek moyangnya Mesias. Ini para bangsawan beneran, bukan bangsawan secara karakter. Bukan bangsawan secara hati doang. Mereka itu sungguh-sungguh berdarah biru aslinya. Tapi gara-gara keteledoran orang lain, mereka pun turut membayar harga. Tahukah, kecerobohan kita akan membuat orang lain turut membayar harganya. Tapi ketaatan kita juga bisa berdampak ke kehidupan orang lain di sisi kanan kiri kita. Jadi Daniel ini menyaksikan sendiri Allah yang suci waktu dia masih muda. Tepatnya 605 sebelum Masehi, dia menyaksikan bagaimana Yerusalem yang dibangga-banggakan, the invincible, untouchable Jerusalem, Yerusalem yang tidak bisa dijatuhkan, yang kebal ceritanya, yang perasaan amannya tidak tergoyahkan. Kami ini umat pilihan Allah, boom, jatuh
diserahkan ke tangan musuh. Dan Daniel muda atau Daniel kecil melihat itu. Wow, dan hari itu Daniel belajar sesuatu. Bahwa jangan pernah main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan kita sangat lemah lembut. Tuhan bisa bercanda enggak? Bisa. Kalau Tuhan enggak punya selera humor, masa Tuhan ciptakan dirimu dan diriku? Mau tahu Tuhan punya selera humor enggak? Lihat kanan kirimu. Ya kan? Teman-teman sebelah kanan kiri kita itu kan ada kelucuan-kelucuannya, itu dari Tuhan semua. Tetapi Tuhan kita juga serius. He means business with you. He means business with you. Dia nggak main-main denganmu. Jangan pernah berkata, aku kan masih muda. Orang di dunia berkata, kan masih banyak waktu. He means business with you. He died for you. Dia mati untuk dirimu, bukan ketika Tuhan nggak mati untuk kita ketika kita tua. Tuhan mati kita bahkan bukan ketika kita baby. Ketika kita belum dilahirkan, dia sudah mati di Kalvari. He means business with you. Even before you were born. Sebelum kita dilahirkan, dia sudah serius dengan kita. Ketika kita dilahirkan hari pertama ngoek jadi bayi, dia sudah serius dengan hidupmu. Sekalipun kita belum mengerti, makanya itu gereja kita sangat serius dengan anak muda. Gereja kita serius dengan anak-anak kecil, Eagle Kids-nya. Because he means business. Dari sejak kita masih bayi, masih popoan, masih diganti diapernya, Tuhan sudah serius setiap hari hidupmu sudah dipilih. Tuhan punya selera humor, iya. Tuhan itu tidak selalu serius orangnya, iya. Tapi Tuhan itu serius hatinya dengan kehidupan kita. Dan Daniel melihat dan menyaksikan di 600 tahun sebelum Masehi itu keseriusan hati Allah Israel kepada umatnya. Dan dia belajar membuat keputusan ketika Yerusalem runtuh. I will live differently since my youth. Sekalipun dia kena kebiri juga, dia menjadi sidah-sidah. Tapi dia berkata, apapun yang menjamah fisikku itu tidak seberapa. Hatiku milikku, tidak bisa dijamah dunia. Hatiku pilihanku. Hatiku tidak akan ada urusannya dengan hormonku. Hatiku tidak ada urusannya dengan birthdayku, aku hari ini umur berapa. Hatiku milikku, my heart is mine, and my heart I give to the Lord, then it is His. Hatiku adalah milikku, karena hatiku milikku, hatiku adalah hakku. Hatiku adalah pilihanku, karena aku memilih menyerahkan hati ini kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hatiku miliknya. Daniel melihat keseriusan Allah. Orang ini mengalami berkat terselubung. Orang berkata dia apes gara-gara ketidaktaatan nenek moyangnya, dia kena. Namun demikian, justru menjadi berkat. Karena orang ini ketika melihat kejatuhan orang-orang yang selama ini terasa kebal dan punya perasaan aman palsu. Karena statusnya bukan buahnya. Kami ini kan pohon pilihan, yang penting kan buahnya. Daniel melihat itu, dia belajar sejak masa muda dan dia berkata, whatever happens to me on the outside, apa yang terjadi padaku di luarku, di luar kendaliku. From now on I choose to follow Jesus since my youth. Aku memilih untuk mengikut Yesus sejak masa mudaku. Apa yang terjadi di tahun 605 BC, before Christ ini, menjadi trauma bagi banyak orang, tapi bagi Daniel menjadi turning point. Disitulah seorang Daniel membuat sebuah keputusan terpenting di hidupnya untuk melayani Kristus seumur hidupnya. Wow, Daniel ini dilahirkan, saya kasih sedikit tambahan sejarah ya. Daniel ini dilahirkan di zaman pemerintahan raja sebelumnya. Tepatnya Raja Yosia. Kalau kalian tahu Raja Yosia itu terkenal dengan pembaharuan iman. Terjadi reformasi. Terjadi kebangunan rohani. Jadi Daniel ini sebelum melihat reruntuhan, nanti ketika dia beranjak lebih dewasa, dia itu dilahirkan sebagai bayi, sebagai umat Israel di zaman jaya kebangunan rohani di bawah pemerintahan Raja Yosia. Kayak Daud versi kecil gitu, Yosia itu. Jadi Daniel ini produk revival. Bukan hanya itu, Daniel ini dibesarkan, terbiasa, dia itu dibesarkan di bawah pelayanan Nabi Yeremia, tahu nggak? Nggak usah dicatat sih, nanti buka sendiri aja. Saya kasih bocoran, Daniel 9 ayat 2, dia sebut, dan dia referensi kepada kitab Yeremia.
Dia bahkan mempelajari tahunnya segalanya. Bagi kita mungkin kita baca kitab, siapa tahu Yeremia itu dia pernah sungguh-sungguh duduk kayak begini dengar Yeremia berkhotbah langsung. Karena nabi-nabi ini kan semuanya overlapping waktunya. Yang ini estafet itu dan seterusnya. Daniel ini buah-buah pelayanan nabi buah pelayanan dari seorang nabi besar. Dia duduk di bawah mentorship mungkin secara nggak langsung daripada pendeta Yeremia. Sehingga dia referensikan nubuatan-nubuatannya itu kepada kitab Yeremia, kepada khotbahnya. Berarti Daniel ini seorang pemuda gereja. Ini orang berakhir powerful seperti Yusuf yang jadi bapaknya Firaun. Daniel ini jadi bapaknya raja-raja, presiden silih berganti, Daniel tetap di sana. Daniel ini dicobai berkali-kali. Kali ini dicobai dengan puasa, dia nggak kurus kering, dia nggak sakit, dia nggak ikut makanannya Babilonia yang najis di mata Tuhan. Tapi dia tetap segar, lebih pintar. Nanti dilempar ke gua singa. Nanti lagi ada finger atau jari yang menulis di dinding, lalu dia nubuatkan apa yang akan terjadi. Oh my goodness. Daniel ini mengalami dari satu perdana menteri ke perdana menteri, tapi dia tetap terus dipakai Tuhan. Kerajaan silih berganti. Daniel terus diurapi. Si Daniel ini seorang yang seperti Yusuf, seperti seorang perdana menteri, ternyata cikal bakal kebesarannya dimulai suatu hari. Dia itu melayani di dalam rumah Tuhan. Daniel ini pemuda gereja. Mungkin dia salah satu orang yang melayani di bidang musik, siapa tahu, saya nggak tahu. Apakah mungkin dia itu melayani usher kalau hari ini di gereja modern. Dia mungkin salah satu CGL, ketua kelompok sel. Pokoknya Daniel ini dibesarkan di bawah pengaruh seorang hamba Tuhan. Never take for granted where you are now, sitting down. Jangan pernah anggap remeh di mana kalian sekarang berada. Di sini, kalian selalu dipengaruhi oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh kakak-kakak rohani. Oleh bapak-bapak rohanimu. Oleh gembala-gembalamu. Sebenarnya kalian sedang ditempa untuk menjadi Daniel-Daniel berikutnya. Daniel pun loh, dimentori oleh Nabi Yeremia. Paling tidak, dia dengar dari jauh atau pernah baca bukunya. Daniel ini pemuda gereja. Hari ini banyak juga penyanyi-penyanyi top terkenal di dunia yang telah murtad dari jalan Tuhan. Dimulai dari choir in the church. Mereka singer dalam sebuah gereja. Tidak sedikit selebriti di seluruh dunia maupun di Nusantara yang dimulai dari church life. But unlike Daniel, tidak seperti Daniel, mereka berubah suatu hari. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang dipakai Tuhan, yang diberkati luar biasa, tapi akhirnya meninggalkan jalan Tuhan. Mereka bermula dari pengusaha biasa yang diurapi di gereja, lalu tiba-tiba jadi besar karena menangkap kasih karunia. Remember this, young people. Where you are right now listening to this sermon, di mana kalian berada sekarang mendengarkan khotbah ini, kalian di bawah pengaruh Nabi Yeremia. And I'm not talking about me. I'm talking about Jesus ministry in the church. Pelayanan Yesus di dalam gereja. Dan lihat ya, Daniel ditempa jadi orang seperti apa setelah tahun 605 sebelum Masehi yang traumatik itu. Daniel menjadi pria seperti apa, kita baca berikutnya di ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, ini rajanya, penjajahnya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi yang gak berguna zaman perang itu dibunuhi. Gak fair memang. Tapi beberapa keturunan bangsawan yang terdidik
dalam kebenaran, raja mau. Karena orang-orang itu brilian. Jadi raja simpan orang-orang tersebut keturunan bangsawan. Di antaranya Daniel dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel itu punya quality yang harus kita pelajari. Kriterianya dia itu sebagai patron iman kita anak-anak muda. Kita baca ayat 4 sekali lagi, bunyinya begini. Ayat 3 dulu ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Nomor 1 catat. Orang muda berdarah biru itu karakternya seperti apa? Belajar dari patron Daniel. Pertama, orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Bicara tentang kekudusan moral. Write that down. Moral purity. Kita harus jadikan ini goal kita loh di masa muda. Moral holiness, moral purity. Kalau holiness, kalimat Inggris itu terlalu tinggi. Am I holy? Aku rasa aku tidak suci. Ya sudah, purity aja. Purity itu komitmen soalnya. Moral purity, kekudusan moral bahasa Indonesianya. Zaman sekarang ini zaman bobrok. Rusak akhlak. Moralitas sudah ambruk. Tapi kalau di dalam gereja ini disimpan anak-anak muda seperti anak panah disimpan di tabung panah pahlawan, diluncurkan nanti tepat waktunya, banggalah kalian. Kalian seperti Daniel yang dimentori oleh Nabi Yeremia. Kalian sedang dipersiapkan untuk jadi Perdana Menteri, bahkan lebih tinggi istilahnya. Kalian itu sedang mau diluncurkan. Oleh karena itu, agenda pertama Roh Kudus dalam hidupmu, ketika Daniel ditempa sebagai pemuda gereja, melalui dan melihat semua trauma dunia. Kalau Daniel tahun 605 sebelum Masehi, kalau kita sekarang di tahun 2020 sekian. Dan Daniel ini juga pernah melihat kebangunan rohani, kalian juga dilahirkan baru di dalam kebangunan rohani. Dan agenda Tuhan nomor 1 adalah your moral purity. Dibutuhkan 20 tahun sekian loh untuk kita itu punya kaki-kaki yang kuat dalam moralitas. Itulah sebabnya di masa muda jangan terburu-buru untuk melakukan terlalu banyak. Fokus aja untuk membangun karaktermu. Itulah sebabnya kalau kita yang masih di bangku sekolah, fokus sekolah. Karena karaktermu itu nanti adalah menjadi inventaris dan menjadi modal yang paling besar untuk suksesmu di kemudian hari. So don't rush it. Kekudusan moral itu everything loh. Kalian bisa bangun segala sesuatu cepat-cepat, bisa ambruk nanti 10 tahun lagi. Kalau kalian gak benar sekarang ketika single, nanti kalau menikah 10 tahun lalu cerai gimana? Kalian bisa punya uang sekarang, tapi kalau karaktermu gak penuh, nanti uang yang memisahkanmu, bukan hanya dari Tuhanmu, juga dari keluargamu. Bahkan karena uang, alasan moneter, seseorang bisa mengakhiri hidup orang lain atau dirinya sendiri. So don't worry, don't rush it. Jadikan goal nomor 1mu in your youth di masa mudamu adalah membangun karakter Kristus. Dibutuhkan 20 tahun sekian, makanya itu ada SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, lalu habis itu kuliah kan. Sebenarnya sekolah itu satu hal, tapi selama sekolah kita dibentuk karakternya untuk setia dan tekun, itu hal lain yang sangat-sangat diabaikan. Dan itu perlu sekali, karena itulah cikal bakal keberhasilan Daniel di negeri orang. Makanya itu, selama masa muda, fokus saja untuk setia pada komitmen-komitmen yang biasa. Tapi setialah dalam komitmen-komitmen itu. Be faithful to your commitments. Itu saja PR-mu. Di samping PR sekolah tentunya. Belajar setia pada Tuhan, gak usah banyak-banyak. Dan belajar setia pada komitmen-komitmen yang menjadi tanggung jawabmu sebagai anak muda. Di rumah maupun di sekolah atau di bangku kuliah. Jangan too much. Jangan terlalu banyak, karena masa muda itu masih banyak gejolak. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau kita mau pergi fishing, kalau kita mau pergi untuk memancing ikan, naik perahu ke tengah-tengah lautan, don't have a big breakfast please. Teman saya nggak ngerti ini, makan sebanyak-banyaknya karena tahu dia takut nanti kalau di tengah lautan dia lapar.
Ya kan? Tapi ternyata seperempat jalan, goyang-goyang bootnya, tumpahlah isi perutnya. Masa muda itu banyak gejolak, karena itu jangan mikir terlalu banyak. Be simple, will you? God and your duty. Udah itu aja. Dan kalau kalian bisa setia sama Tuhan dan tanggung jawabmu sehari-hari, itu selama 20 tahun akan menjadi karakter. 20 tahun itu maksudnya sejak baby. Dari kecil, apalagi yang tidak dididik dengan benar oleh orang tuanya. Banyak ketinggalan, banyak PR yang numpuk. Kalau gitu jangan terlalu fokus kepada banyak sesuatu. Maksudnya jangan fokus banyak-banyak karena masih banyak gejolak. Kalau selama ini dalam keluarga tidak dididik dengan benar, baru di gereja 3 tahun terakhir ini mengenal Tuhan, apalagi begitu. Don't get distracted, jangan terlalu banyak gangguan. Aku akan kejar ketinggalan selama hidupku loh. Sekarang ini aku baru umur 16 atau umur 16 aku baru kenal Tuhan. Aku udah ketinggalan 16 tahun dari orok bayi. Papa mamaku bahkan tidak serahkan aku sebagai bayi, papa mamaku tidak serahkan aku sebagai baby kepada Tuhan di gereja. Bahkan dulu kami dari keluarga yang menyembah berhala. Aku ketinggalan luar biasa. Baru umur belasan sekarang mengenal jalan-jalan Roh Kudus. Waduh Tuhan, orang butuh 20 tahun. Aku harus kejar hanya berapa tahun? Ajarku fokus. Fokus saja pada kekudusan moral. Salah satu prinsip yang kalian bisa pegang adalah pacaran sekali untuk menikah. Ini bukan sebagai hukum Taurat, tapi ini sebagai seat belt kebenaran. Supaya kalian tidak buang waktu, tidak disakiti dan menyakiti. Supaya kalian tidak berputar-putar di padang gurun dan ujungnya keluar gigit jari, bukan di tanah perjanjian sama sekali. Salah satu prinsip yang bisa dipegang adalah aku tidak mau pacaran sembarangan. Tidak mau seperti anjing yang di musim kawin keliling cari tetangga mana yang bisa dia kenali. Ya kan? Lalu kenalan sana sini. Siapa yang kembali langsung jadi. Kita ini dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Pilihan kita tidak murahan. Miliki prinsip, salah satunya saya kasih contoh kekudusan moral. Aku mau punya komitmen Tuhan, tidak sembarang pacaran. Aku mau punya prioritas yang jelas. Ketinggalanku banyak. Aku mengejar kekudusan moral. Moral purity is everything. I will commit to you. I will commit to my responsibilities as a young man. Aku akan komitmen kepada tanggung jawabku sebagai seorang muda di hadapanmu. Aku tidak minta lebih dari itu. Aku belajar untuk setia dalam perkara-perkara sederhana. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sucikan dan kuduskan hatiku, agar aku menjadi pelayan selama-lamanya di dalam hadirat-Mu. Wow, yang kedua. Yang pertama kan yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Yang kedua, yang berperawakan baik. Garis bawahi itu. 2, kesehatan badan. Kenapa badan kita ini perlu, nggak cuma rohani? Karena itu dijaga ya. Orang-orang muda biasanya sering abuse bodinya. Karena mentang-mentang kalau anak-anak muda, kalau kesleo atau injury, dia cepat sekali kembali. Orang tua biasanya lebih menjaga badannya. Karena anak muda, sekalipun terkilir, dia tidak terasa karena masih muda ototnya. Tetapi ingat ya, rencana Tuhan tidak bisa terpisah dari badan. Nggak peduli nabi mana bernubuat, tahun depan kamu akan dipakai seperti apa. Kalau tahun depan kita meninggal dunia, nubuatan itu berhenti. Kalau kita mati prematur karena sakit penyakit, nubuatan itu nggak jadi. Kenapa? Karena tanpa badan, Anda tidak bisa di bumi. Makanya itu tubuhmu bait suci. Tubuhmu itu mabesnya Roh Kudus, markas besarnya. Tanpa itu, Tuhan akan pakai roh gentayangan. Kalau saya mati hari ini nih, karena saya nggak jaga diri, nggak mungkin besok saya KKR. Lalu kalau di rumah seseorang, ada spirit yang berkata, saya Philip Mantova mau berkhotbah, tengking itu bukan saya. Sebab Tuhan tidak memakai roh gentayangan atau roh orang mati. Tuhan memakai orang hidup, karena itu jagalah badanmu. Terlebih lagi, mata dijaga. Saya khawatir sebagai hamba Tuhan, saya berikan pesan, kalau luar sana saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kepada anak-anak rohani sendiri, saya pedulikan. Karena saya punya akses untuk bicara ke kehidupan kalian. Jagalah matamu please, bukan mata dari
dari berdosa ya, bukan. Jaga dari silinder minus nanti suatu hari umur 40 plus. Karena zaman-zaman kita ini belum ada gadget waktu kita seumuran kalian. Saya waktu saya seumuran masih pelajar maksudnya, nggak ada gadget. Handphone pun nggak bisa dilihat, segede botol minum begini loh yang dipegang oleh Chow Yun Fat. Itu loh handphone yang gede-gede itu loh, yang apa itu mereknya? Yang kayak botol minum itu. Ini pun ya, mata kita karena sekarang bukan karena main game. Saya harus balasin ini itu, email lah, semuanya kan di HP hari-hari ini. Boro-boro game. Saya harus ngedit ini, ngedit itu, ngatur ini, ngatur itu, semua di HP. Setelah selesai saya taruh, buram mata saya. Tapi untungnya saya mulainya telat, karena belum ada teknologi itu. Kalian mulainya early, dari kecil sudah iPad-an begini. Bahkan dari bayi beberapa yang masih batita sudah pegang begini. I'm afraid when you are my age, you'll be blind. And God's prophecy will be cut short in your life because of your sickness. Karena penyakit kalian, penyakit yang bukan dari Tuhan, penyakit yang karena keteledoran. Jaga matamu, dijaga. Anak Tuhan kalau bisa tangkap nasihat saya ini dengan baik dan benar, nanti ya, yang jadi pilot, yang jadi apa semua anak-anak Tuhan. Sebab dari zaman ini, generasi anak-anak muda ini di dunia, semuanya akan juling nanti. Tapi orang-orang, mereka akan heran semuanya. Anak-anak muda dari gereja itu matanya cemerlang semuanya. Bersinar-sinar gitu matanya. Matanya gak rusak sama sekali. Jadi pilot bisa, jadi ini bisa. Terang dan jelas. Saya ngomong gini bukan berarti gak boleh main game sama sekali. Dikira-kira, disiplin sendiri, jangan suruh papa mama yang kejar-kejar, boleh atau gak boleh. It's your eyes and you only have 2 eyes. Coba tutup matanya sekarang ya. Tutup, jangan dibuka. Sampai saya bilang boleh ya, mari kita sportif ya. Main game ini sama saya, tutup matanya. Tutup ya. Pasti cepat lambat kalian akan ingin buka mata itu. Pada saat kalian ingin buka mata itu, sebentar saya hitung sampai 3, dibuka ya. Tapi jangan dibuka sekarang, hitung dulu. 1, 2, jangan dibuka. Tutup. Karena orang buta itu gitu. Mau buka matanya juga gak lihat apa-apa. Ketika dia pingin, tutup, jangan ada yang ngintip. Roh Kudus tahu loh. Oke, dalam hitungan ketiga saya bilang buka ya. Sudah mulai bosan kan dalam kegelapan? Tetap tutup. 1 minggu kayak gini, 1 bulan kayak gini, 10 tahun kayak begini. 1, 2, 3 dibuka matanya. Lega, bisa kelihatan. Suatu hari saya pernah kena panik attack. Waktu mata saya buram itu ya. Nggak mungkin nggak buta sampai total gelap ya, enggak. Tapi waktu mata saya buram, saya bayangkan Tuhan, saya letakkan handphone saya bukan karena saya mainan. Saya taruh dulu, saya istirahat. Saya bilang, saya nggak mau suatu hari kalau saya nggak bisa lihat. Karena sekarang itu menderita loh, terus terang saya beritahu. Saya lihat jauh gitu, buram. Nah kalau saya baca Alkitab begini, dekat, buram. Jadi saya harus begini. Nggak enak. Lalu tiba-tiba saya panik attack suatu malam. Saya merasa agak kalap. Karena bisa aja pikiran negatif lewat. Pikiran negatifnya begini, saya nggak bisa lihat lagi wajahnya Vanessa, Jeremy, dan Warren. Lalu saya tiba-tiba seperti di tengah tidur dan antara bangun dan tertidur, seperti mau mimpi-mimpi gitu, saya mimpi mereka punya anak, saya nggak bisa lihat sebagai engkongnya. Waduh, panik saya bangun. Oh Tuhan, buat mata aku terang. Bukan hanya mata hatiku Tuhan, hatiku selalu terang. Mataku juga harus terang. Oh, I love you so much. Saya berdoa di dalam nama Yesus nanti. Dunia kerja cari staf yang cemerlang, termasuk yang matanya terang, itu semua dari gereja. Karena orang-orang dunia, matanya sudah rusak kena gadget semua. Jaga matanya ya, amin. Oke, kesehatan badan, karena itu Daniel dipilih karena dia berperawakan baik. Kata berperawakan di sini bukan postur atau tampang. Bicara he was on his tip-top condition physically. Dia dalam keadaan top secara fisik. Makanya dia dipilih untuk melakukan tugas-tugas kebangsaan.
Haleluya. Anak-anak Tuhan memang beda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Next. Setelah berperawakan baik, yang baik apa lagi? Yang memahami berbagai-bagai hikmat. Hah? Berbagai-bagai hikmat ini apa ya, Ko Philip? Tulis nomor 3, kesupelan dengan orang. Berbagai-bagai hikmat itu bukan buku atau kutu buku. Berbagai-bagai hikmat itu adalah punya people wisdom atau people smart. Itu maksudnya berbagai-bagai hikmat. Kalau kutu buku itu pengetahuan, ini hikmat bicara tentang kesupelan. Social skill di sini. Ini berhubungan dengan poin sebelumnya tadi. Kesehatan badan, termasuk jaga mata. Hati-hati jangan di-abuse ini, cuman sepasang sejoli ini tidak pernah akan ada lagi di seluruh hidupmu nanti. Tidak bisa maju, hanya bisa mundur. Tidak diapa-apain juga akan mundur secara usia nanti. Tetapi berikutnya, supaya kalian juga nggak terikat dengan sesuatu mainan, agar supaya kalian itu dari sejak muda belajar untuk supel dengan manusia. Karena nanti sukses hidupmu kemudian akan bergantung dengan ini. Makanya itu, kesupelan dengan orang itu, belajar people smart, saya dorong kita semuanya untuk menyapa dulu. Yang berani menyapa, yang pede gitu loh. Anak-anak gereja, pemuda gereja seperti Daniel, pemuda-pemudi, harus percaya diri. Kalau kelihatan orang yang lebih tua, berdiri bilang, halo om, halo tante. Atau halo su, halo ai. Atau pak, halo pak. Selamat siang, shalom. Atau nggak tahu siapa yang Anda sapa. Selamat siang pak, selamat siang bu. Ajak bicara, bukan hanya yang pertamanya apa. Percaya enggak ya? Nanti ketika suatu hari kalian lakukan itu, rezeki datang, tidak kau undang. Beneran. Aku kok suka anak muda itu ya. Tiba-tiba tidak lama kemudian, kalian menjadi tangan kanan sebuah perusahaan. Atau mungkin bisa jadi, siapa orang muda itu? Kelihatannya kok oke banget tuh. Aku memang cari mantu. Ya ampun, akhirnya yang berat jodoh, yang jomblo ngenes apa? Nggak ngerti lah. Tiba-tiba breakthrough. Yes, aku dibebaskan dari penjara. You can never know. Jangan dihitung sekarang berkatnya, jangan perhitungan dengan Tuhan. Supel aja dengan manusia, berbagai-bagai hikmat. Karena di dalam kesupelan dengan orang, ada berbagai-bagai hikmat kekayaan. Harta karun tersembunyi yang kau tidak sadari. Jangan jadi orang motivasi tapi percayalah Tuhan tidak pernah salah. Orang yang supel, punya berbagai-bagai hikmat dengan manusia. Orang itu ya akan melebihi suksesnya orang yang kutu buku, yang cuma knowledge-nya hanyalah book smart. Percayalah, people smart always wins the day. Always. Itu yang orang-orang dunia katakan hoki sama manusia. Itu dia. Makanya itu, kalau kita lagi ada pertemuan apa segalanya, kita ancang-ancang kalau memang kita lagi keluar, kalau kita lagi fokusnya ke situ, di dunia maya, kalau ada orang sungguhan, letakkan, ajak bicara, Anda akan belajar sesuatu minimal, kalau tidak mengajari sesuatu. Anda akan kenal sesuatu, akan bertambah data entry-mu dalam hidupmu. Paling tidak, manusia adalah universitas Allah yang berjalan tiap hari di sekelilingmu. Banyak hikmat tidak didapat dari sekolah loh. Berbagai hikmat ini not school book. Berbagai hikmat ini people. And God will teach you, God will reveal to you the next keys to your success in your future someday when you meet certain people. But how can you talk to that certain people? Bagaimana kita bisa bicara dengan orang itu kalau mata kita tidak tertuju ke mereka, kita nggak sadar mereka ada di sekeliling kita. Berbagai-bagai hikmat ini kesupelan dengan manusia. Yang keempat, berpengetahuan banyak. Ini juga salah satu ciri-ciri orang muda berdarah biru. Ternyata pengetahuannya banyak. Berpengetahuan banyak ini ekstrakurikuler maksudnya. Nomor 4 tulis kemampuan tambahan. Kemampuan tambahan. Cari kemampuan-kemampuan yang sungguh-sungguh bisa jadi ekstrakurikulermu. Entah itu musik, entah itu sesuatu.
Tapi pastikan segala sesuatu memang halal kata Alkitab, tapi nggak semuanya berguna. Demikianlah tertuang di surat Paulus di Korintus. Jadi kita harus pilih-pilih, jangan berkata oke kon, ini kan oke sih oke. Tapi sebagai anak-anak muda, fun is important. Jangankan anak muda, semua usia fun is very important. Without fun, kalau kita tidak bisa having fun, clean fun loh ya, fun yang bersih loh ya. Kalau kita tidak bisa, kita kan jadi orang yang stres, depresi, dan akhirnya juga bocor semua kasih karunia dalam hidup kita. Karena ada ayatnya, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Ada fun yang tidak merusak badan. Ada fun yang tidak merusak teman. Ada fun yang tidak merusak hubungan. Ada fun yang tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Clean fun itu ada. Jadi pilih-pilihlah. Bukan bicara, yang penting pokoknya kan tidak melanggar firman Tuhan. Mana ada ayatnya. Yang penting kan ini bukan kriminalitas atau kejahatan. Ya saya ngerti, tapi yang pintar-pintar sendiri sekalipun kita perlu having fun. Choose your fun. And yet, akan ada hal-hal lain yang sangat berguna dan menguntungkan, tapi tetap fun. Itu lebih bagus lagi, itu namanya double fun. Not only fun, it's useful, nggak cuman nikmat, nggak cuman kita bisa having fun, tapi juga sangat berguna buat kita. Nah yang gitu-gitu juga jangan sampai luput. Jangan sampai luput daripada cengkeramanmu. Ambil perkara-perkara itu dalam hidupmu, itu yang disebut pengetahuan tambahan. Kemampuan tambahan itu bisa dari hobi. Pengetahuannya harus banyak, jangan hanya berbagai hikmat, supel dengan manusia, tapi juga banyak pengetahuan. Ini bisa, ini bisa. Kalau ngomong dalam ilmu ekonomi suatu hari, kalau sampai kalian dipecat kerja, kalian pintar gambar, kalian masih bisa hidup dari senimu. Jadi orang itu jangan cuma satu talenta, rugi. Satu talenta itu cenderung malah justru nggak dikelola. Orang yang cuma talentanya pas-pasan, malah disembunyikan karena dia takut kehilangan. Tapi kalau orang punya talenta dua, yang satu yang utama, dia punya talenta yang lain, dia malah kembangkan dua-duanya, malah jadi 5 talentanya. Saya tidak mau berada di posisi resources hidup saya, atau sumber daya kehidupanku itu pas-pasan minim, 1 lalu mati. No. Jubah yang kupakai, urapan ini bukan hanya ministry, urapan yang kukenakan di badanku. Pertama urapan pujian, kukenakan jubah pujian, tapi urapan yang kukenakan adalah jubah warna-warni Yusuf. I can do all things through Christ. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberiku kekuatan. Dia memberiku talenta. Talentaku bukan hanya 1. Aku adalah Daniel zaman ini. Bukan hanya supel dengan manusia atau berbagai-bagai hikmat ku ketahui, tapi pengetahuanku banyak. I've got knowledge, more knowledge. Anak-anak muda harus punya visi seperti ini. Ya. Tapi salah satunya apakah bisa kok Philip saya jadi gamer? Ya bisa, tapi berapa banyak dari jutaan orang yang berhasil jadi champion itu? Nggak apa-apa sih. Tapi kalau visimu adalah kan semua orang juga bisa sukses dengan cara orang-orang dunia semuanya sekarang yang nggak tahu ngumpul-ngumpul hari aktif, harusnya mereka ngumpul-ngumpul main sesuatu yang ujungnya nggak tentu. Gambling sih, menurut saya mendingan pengetahuan yang lebih dapat saya pegang. Daripada saya berangan-angan gigit jari dan menunggu lotre kapan jatuh ke saya. Dari jutaan orang, semua anak muda juga begituan. Apa garansinya? You're gonna be the top among them. Lebih baik saya jadi unik daripada saya berenang di sebuah samudera yang berdarah-darah. Semua orang sudah mencoba, darah semua di sana, hiunya banyak. Dari 1 miliar orang cemplung di samudera itu cuma 1, 2, atau 3 yang berhasil sampai ujung sana. Saya tidak mau main di samudera gitu. Saya mending cari sesuatu tambahan di samping tanggung jawab utamaku yang justru memunculkan keunikan saya. Dan saya akan berkata, itu akan jadi ciri khasku. Aku pegang. Amin. Ada di antara kalian itu nanti dipakai Tuhan jadi penggubah lagu. Lagu-lagu berikutnya itu akan keluar dari crowd ini. Nggak usah mikir tentang buat album, sekolah dulu. Tapi kalau kalian melatih telingamu suatu hari, let me tell you, your hobby can bless others and bless you. Ya, karena itu hati-hati pilih hobi. Nggak semua hobi itu, tapi juga jangan gini loh, aku nggak punya hobi kok.
Aku harus belajar. Firman hari ini ngajari saya untuk investasi untuk masa depan. Wah, bisa mati muda kayak gitu. Cari hobimu. Orang muda harus punya hobi. Tapi hobi yang berguna. Lalu berikutnya, yang kelima. Kelima jangan lupa nih. Ini banyak orang di sini bosan dan jenuh. Setelah berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, apalagi. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Mempunyai pengertian tentang ilmu itu apa? Nomor 5, tulis kepandaian akademis. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini kepandaian akademis, sebab di ayat berikutnya nanti, saya lompat sedikit di ayat 5b, mereka harus dididik selama 3 tahun di Babel, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun sudah punya didikan bangsawan, mereka keturunan raja-raja di Yehuda, tapi mereka dididik ekstra 3 tahun itu master class. Itu bahkan PhD. Daniel, orang berkata dia diurapi di atas ini. Iya sih, tapi jangan lupa persiapannya. On top of his royal education, dia dididik di Yehuda dalam sekolah yang terbaik karena dia adalah keturunan raja. Dia ditambah di Babel 3 more years untuk ngambil PhD. It's easy to be anointed. To stay anointed, you gotta be prepared. Untuk kita diurapi itu gampang, anggur baru bukan? Tapi untuk tetap diurapi untuk waktu yang lama, itu butuh persiapan. Karena bukan hanya anggurnya yang harus dipersiapkan, kirbatnya. I love this. Dia mempunyai pengertian tentang ilmu. Pengertian tentang ilmu itulah ilmu pengetahuan formal, itulah formal education. Saya tunjukkan, waktu saya pelajari ya di Babel itu programnya apa. Lain dengan kurikulum hari ini yang jauh lebih penuh, karena dunia sekarang lebih maju. Zaman itu ya program Babel sebagai berikut. Mereka ada math, history, science, and astronomy. Jadi selama 3 tahun itu, sejarah mencatatkan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego harus dididik dalam matematika, science, history, sejarah mereka harus sampai ngelontokin di luar kepala, astronomi. Astronomi sekarang ini bukan astrologi seperti ilmu bintang, aku Libra, kamu Pisces, aku apa, bukan, Sagittarius, bukan. Tapi ini juga ilmu pengetahuan di zaman itu, karena zaman itu tidak ada yang namanya teknologi. Jadi mereka harus bisa menafsirkan langsung dari alam. Dan Daniel belajar semuanya itu. Saran saya ya, kalau kalian yang masih duduk di bangku sekolah, bukan kuliah, SMA 1 buat goal. SMA 1 kalian mesti harus sudah tahu mau kuliah apa. Dibikin jadi tradisi. Turun-temurun, ini tradisi orang Yahudi itu kan gitu. Orang Yahudi umur 12, ada sebuah ritual, setiap cowok umur 12 sudah dianggap sebagai young man. Kita ini makanya kalah sama bangsa pilihan itu. Karena mereka secara fisik, mereka lebih menggembleng keturunannya. Kita lebih kurang dengan itu. Listen up, listen good. Semua yang di sini pelajar, buat goal SMA 1 udah tahu mau kuliah apa. Nanti memang manusia bisa mikirkan jalannya, Tuhan menentukan langkahnya, I know. Tapi paling tidak, you punya rencana. Serahkan rencanamu pada Tuhan, maka akan terlaksanalah. Serahkan perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu, kata Amsal. Berarti kita harus mengerti mau berbuat apa, nanti Tuhan akan menuntun kita. Bisa ada berubah, bisa mirip, tapi tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kalau visi sudah Tuhan taruh di hati, Tuhan akan bekerja sesuai dengan DNA-mu. Tapi kalau di sini loh, wah kok Philip saya dengar ini agak telat, sekarang saya sudah SMA 3. Ya sudah, jangan buang waktu, kejar keterlambatanmu. Tapi kalau kalian sudah kuliah juga jangan terus gonta-ganti, nggak jelas mau itu mau ini. Udah telusuri aja. Kalau nanti terakhirnya kalian dapat pekerjaan setelah university yang tidak sama dengan bidang, dengan jurusanmu, ya nggak apa-apa. Kalian tidak akan pernah tahu loh. Saya bisa bahasa Chinese waktu saya umur 6 tahun itu sekolah di Taiwan. Cuman saya tidak punya visi, tidak ada orang beritahu begini. Jadi bahasa Mandarin saya luntur, paling tidak tulisan saya nggak bisa. Tapi saya ngomong bisa. Nggak pernah ngerti, nggak sadar. Karena saya kira nggak berguna. Saya pulang ke Indonesia dari Kanada, nggak ngomong bahasa Chinese. Dibawa Tuhan, boom, ke Taiwan. Apapun yang pernah ada di hidupmu, pasti berguna nanti. Mendingan lebih ada daripada kurang.
pastikan akan berguna. Ilmu pengetahuan kita itu harus banyak. Punya pengetahuan tentang ilmu. Nah, kalau lagi sekolah, nggak usah mikir soal kerja. Banyak orang mikir begini, gue harus kerja, cari duit, boleh lah. Tapi gini loh, ingat ya, itu urusan Tuhan dengan orang tuamu. Jangan-jangan karena doamu itu, karena keinginanmu, orang tuamu akan dimampetin nanti berkatnya. Kenapa? Oke, kerannya gini loh, orang tuanya makin diberitahu sama Roh Kudus. Tuhan akan sumbat ya keranmu. Kenapa Tuhan bisnisku gak diberkati? Karena anakmu minta salurannya sendiri. Selama ini ku salurkan lewat kamu, kalau gak mau ngapain aku kasih double berkat. Berkat itu kan secukupnya. Berikan padaku hari ini makananku secukupnya. Doa Bapak kami itu gak ngawur, Bapak itu gak serakah. Jadi aku seretin ya bisnismu. Kenapa? Biar anakmu drop out sekolah, suruh dia kerja. Gue bagi sekarang, tak kasih dia 20%. Karena dia tidak sepintar kamu atau sepengalaman kamu. Jadi dia minta ya, nah sekarang aku tutup bisnismu sehingga sisa 80% saja. Karena anakmu minta begitu. Urusan Tuhan dengan orang tuamu. Kalau kuliah, kalau sekolah. Kenapa? Kalau kita sekarang itu serakah uang kecil, kecuali kalau di sini ada yang masih sekolah, di bangku sekolah lalu mau kerja. Kecuali kalau Anda bisa dapat income lebih dari papamu. Lebih dari papa mama Anda, dan go work. Orang tuanya yang suruh sekolah, Anda suruh kerja. Kalau enggak, itu uang kecil. Jangan ingini uang kecil. Orang yang sekarang ini juga enggak sungguh-sungguh dalam pekerjaan, maksudnya dalam sekolah, kerja juga belum becus. Nanti ini setengah, itu setengah. Ujungnya enggak jadi apa-apa. Padahal sekolah itu hitung mundur. Coba ya, saya ajak pikir. Kuliah contohnya, bayar kuliah berapa duit? Itu dihitung, di breakdown per hari itu meterannya jalan loh kayak taksi. Dengan kita enggak sekolah sungguhan, lalu kita distraction atau ada gangguan, sebenarnya yang kalian lakukan adalah kalian kita mengkorupsi uang papa kita. Karena papa kita itu kerja supaya kita sekolah, kita enggak sekolah beneran. Kita enggak les sungguhan. Padahal mau dikasih ilmu tambahan itu juga untuk keuntunganmu sendiri. Itu kalau dihitung mundur, itu meterannya jalan bro. Your school is not free. Jadilah cum laude sekalian. Kalau saya bisa punya 50.000 di tangan nanti bisa menghasilkan 5 juta atau 5 miliar, ya saya mau jadikan 5 miliar. Saya tak jadi cum laude sekalian. Dengan modal yang sama papaku kasih untuk aku dan modal yang sama papa orang itu kasih ke temanku. Aku akan lebih dari temanku, berlombalah di studi. Paham ya? Kalau enggak itu nanti gini, ini enggak jelas, ini enggak becus, lalu enggak jadi. Lihat ya, kalian bisa kepingin uang kecil, 10 tahun kemudian disimpan di bank. Anak muda itu masih goyang. Enggak mungkin lah bisa punya investasi gimana pikirannya itu belum sampai ke situ. Belum punya anak, jadi nggak punya pikiran ke sana. Jadi kalian simpan kan 10 tahun ya, lihat nanti ya. Karena kekurang pengalaman kita dan ketidakmatangan moral kita, karakter kita juga belum jadi, pengetahuan nggak banyak, super manusia juga tidak. 10 tahun kemudian, harta yang kau simpan pelan-pelan, kalau disimpan, karena pasti nggak punya niat untuk investasi, pikirannya hanya untuk mencari duit. Nanti lihat ya, 10 tahun kemudian, bisa dalam waktu 1 malam, uangmu semua habis. Karena kebodohan yang kau lakukan. Karena kurang pengalaman. Nggak mateng nih, ini nggak mateng, itu juga nggak becus, ini juga nggak bisa, ini nggak jadi. Nanti ya, pasti membuat sebuah keputusan bisnis yang bodoh sekali, lalu habis itu hilang sekejap, total lenyap uangnya. Mending gua nimba ilmu, tempat karakter, duit nggak apa-apa dari orang tua. Kan itu memang tugas mereka. Amanat agung mereka dengan A huruf kecil itu bukan beritakan Injil, besarkan anakmu. Nanti suatu hari ketika saya jadi, boom, itu kayak kalau main game, saya nggak tahu. Kalau dulu saya main tinju zaman dulu ya, yang nggak tahu itu game. Itu kalau dia capek kita harus tunggu dulu, duk dipukul. Lalu ada satu titik, jusnya itu tunggu penuh, saya tekan tuh nggak boleh langsung lepas. Boom, uppercut, lalu geblak. Nah tunggulah waktu uppercutmu, buat jus dan anak panahmu penuh. Lulus wisuda, boom, langsung miliatan. Paham ya? Daripada ngejab,
atau tinju ngelap muka. 10.000, cuan 20.000, 100.000, cuan 200.000, happy ya, punya 10 juta. Tiba-tiba seorang teman berkata, ini bagus loh, enak loh, kita cemplung semua ke sana. Total hilang dalam saham. You have to understand this. I'm not for jabs. I'm for uppercut. I'm for uppercut. Are you for jabs? Or are you for uppercuts? Oh, haleluya. Sampai ngos-ngosan saya. Kalian diberkati gak? Sedikit lagi ya, meskipun overtime minus 1 menit. Gak apa-apa ya, kasih saya waktu dikit lagi. Saya selesaikan 2 lagi. Ini kena masker jadi ngos-ngosan. Gak ada hubungannya sama usia. Oh, yang keenam. Keenam itu nanti mana? Yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang 6 ini. Cakap untuk bekerja, garis bawahi. Itulah etika kerja. Tulis ketekunan bekerja. Kerja itu gampang. Tapi orang yang bisa banting tulang itu harus di tempat 20 tahun dulu. Tulis saja, itu etika kerjanya harus kuat. Saya ngomong begini ya, tak ajarin. Supaya semua augir, saya ngomong gini bukan dengan roh mamon. Bukan ngajari mata duitan. But listen up augirs. Kami, Yeremiamu, nabi-nabimu, mempersiapkanmu di tabung panah ini. Supaya jadi Daniel berikutnya. Kami mementorimu, membacemmu di dalam gereja. Dengan tujuan, supaya suatu hari, kalian semua berhasil dan keturunanmu tidak minta-minta roti. Setiap aogirs harus punya uang. Ko Philip ngomong gitu apa nggak terlalu terus terang? Saya ngomong gini dengan roh yang benar. Kita mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kita menaklukkan itu di bawah kaki kita dulu dengan berprinsip daripada nanti. Sekarang kita bersenang-senang dulu, nanti kalap untuk cari uang, kemudian halalkan segala cara. Harus orang-orang AOG, anak-anak AOG, jadi orang berhasil. Harus punya uang, supaya tidak pergi minta-minta dan mempermalukan Tuhan. Tidak ngemis-ngemis, lalu masuk akun orang minta pulsa. No, kalian akan jadi bendahara. Apapun profesimu, kalian sudah mengelola dengan benar. Sehingga suatu hari kalian yang meminjami, bangsa pilihan itu meminjami, bukan meminjam. Bangsa pilihan itu meminjamkan. Supaya keturunan kita, termasuk dimulai dengan kalian dulu, tidak akan minta-minta roti. You must have priority. From now on, you prepare yourself. Suatu hari berkat bangsa-bangsa akan pindah ke kalian. Berkat ujung lautan. Berkat orang fasik akan dipindahkan. Tapi bagaimana Tuhan bisa memindahkan orang fasik? Kalau yang mau dipindahkan ke sana, kurang lebih fasik. Unda-undi dengan orang fasik. Fasik itu bukan kafir, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Fasik itu tidak punya prinsip kebenaran. Tak kasih prinsip kebenaran. You, aogirs, kalian semua harus suatu hari menjadi orang-orang yang punya uang. Mengelola, supaya di tangan kalian ada kuasa. Mamon tidak jujur, di tangan orang jujur akan menjadi senjata kebenaran. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir, dengan ini saya selesai. Oh haleluya, capek-capek gini kalau saya ngomong terakhir, minimal kalian harus pura-pura ngomong, oh jangan atau gimana. Ah gitu loh, kayak cemek gitu loh ya. Oke, terakhir. Iya, oke. Yang 7 ya. Ketujuh, terakhir, orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka, you ready, diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Diajarkan tulisan dan bahasa, garis bawahi, diajarkan tulisan dan bahasa. Setiap aogirs, ini doa kami, nabi-nabi Yeremiamu untuk Daniel-Danielnya. Nomor 7, kemampuan berbahasa. Kita doa supaya setiap aogir multilingual. Di kerajaan Babel ada beberapa bahasa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dilatih pasti di literatur, di sastra Babel kuno, bahasa Babilonia kuno. Tapi mereka juga harus belajar bahasa Aramaik. Pasal 2 ayat 4 ada tertulis begitu. Ya, dalam bahasa Aram mereka berbicara kepada raja. Jadi Daniel ini bisa multi languages.
Karena itu saya sarankan, anak muda lebih gampang nangkep. Semakin tua semakin susah. Semakin kecil semakin natural, semakin alami. Belajar sungguh-sungguh. Tapi Pastor Philip, saya nggak bisa bahasa lain kecuali bahasa Indonesia. Mulai dari itu, kalau berbahasa Indonesia, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke? Jadi biasakan berbahasa Indo dengan benar. Kalau yang di Surabaya contohnya, berbahasa Indonesia dengan benar, itu pun tidak bisa luput dengan orang-orang yang ngoko di kanan kiri kita. Mereka mungkin rasa aneh, nggak perlu kita juga pakai logat-logat Jakarta. Kalau orang Surabaya nggak perlu. Orang Jakarta merasa orang Surabaya medok, ya karena orang Surabaya memang di Surabaya. Kalau orang Jakarta tersebut, mereka lahir di Surabaya, mereka juga akan medok. So it's okay kalau memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi yang dihindari adalah sesuatu yang disengaja. Hindari ngokoan. Kalau yang di Surabaya ini saya kasih pesan dulu. Hindari, nggak perlu kita ganti logat, kita nggak usah, tapi berbahasa Indonesia dengan teratur dan benar. Itu penting sekali. Kurangi medoknya karena mau dibawa Tuhan kemana-mana. Kalau ngoko akan semakin medok. Nggak ngoko pun sudah medok. Paham maksudnya? Kalau memang mau bisa bicara bahasa Jawa, belajar hanacaraka sekalian, kromo inggil itu enak didengar. Hindari bahasa-bahasa, pakai seperlunya yang gitu. Loh tapi papa mamaku ya gitu, papa mama kan nggak ngerti firman ini dulu. Tapi kan sekarang ini kita, seluruh dunia itu go internasional, everywhere. Kalau kita tahu sekarang dunia berubah, kita menyesuaikan. Dan saya yakin khotbah saya sekarang ini kalau didengar papa mama semuanya acungan jempol dan berkata thank you Pastor Philip ajari anakku begitu. Papa mamanya udah terlambat, ya kasih karunia lah mereka bisa berhasil. Tapi dunia sudah berubah loh. Bahasa saya nggak ada logatnya. Medoknya pasti ada, karena saya orang Surabaya. Saya nggak malu mengakui. I'm proud to be someone who's born here, raised here, and live here. Ya. Namun demikian, di seluruh family saya, anak-anak saya juga kita biasakan untuk ngokoan. Ngomong bahasa Indonesia dengan benar. Nggak usah logat Medan, nggak usah logat Jakarta, nggak usah logat mana, nggak usah logat Bali. Yang benar aja Indonesianya. Dan belajar bahasa Inggris yang sungguhan, grammarnya dulu. Ya. Bukan thank God, bukan thanks God, thank God. Ya. Atau thanks to God. Belajar hal-hal simple aja. Learn to speak English, nggak tentu fasih. Learn to speak it right. Kalau bisa belajar Chinese sekalian. Berapa 2/3 orang kalau nggak salah seluruh dunia itu speaking Chinese. Nggak usah bicara soal ras, bicara soal potensi bisnis. Oh, ada banyak cara daripada dibuang untuk main game. Mending dipakai untuk suatu hari beli perusahaan gamenya. Suatu hari menjadi kepala bukan menjadi ekornya. Setiap anak AOG kami doakan menjadi multilingual atau punya kemampuan berbahasa beberapa, bukan hanya satu saja, tapi Indonesia harus berbahasa dengan baik dan benar. Amin. 7 hal ini saya sampaikan ke kalian sebagai bekal tolong renungkan sampai di rumah. Ingatlah, kami ingin supaya kalian semuanya menjadi anak panah di tangan pahlawan akan diluncurkan tepat waktunya. AOGers, Jesus loves you and you are the best. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Come on everybody. Jesus, I love you. Whoa, though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Angkat tanganmu, sembah Dia tanpa ragu. Jesus, I love you. Serahkan masa mudamu. Surrender your youth and commit to Him. Jesus, I love you. Though the seasons may change and I will get older someday, though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, yeah. Jesus, I love you. Mari serahkan masa mudamu kepada Tuhan Yesus pada sore hari ini. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Lord, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Letakkan tangannya, turunkan maksudnya. Siapa di sini yang berkata, aku mau serahkan masa mudaku seperti Daniel kepada Tuhan? Bisa angkat tangannya sekarang. I'm expecting 100% of you, 100%. Ini adalah altar call tanpa maju. Saya yakin 100% responnya. Setiap anak muda yang mendengarkan firman yang baru dibagikan. If you want to commit your youth and surrender your youth to Christ, kalau kita mau menyerahkan masa muda kita pada Kristus seperti Daniel, dan dengan sebagai orang muda seperti Daniel berdarah biru itu, angkat kedua tangannya ke atas. Thank you Jesus, thank you Jesus. Come on, let's say this. Jesus, I love you. Yes, I do. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Musim bisa berlalu, bisa berubah. Aku suatu hari semakin tua, tapi satu hal tidak berubah. Aku cinta padamu. Yes, Jesus, I will love you forever. Jesus, I love you. Now hear this cry of faith from me. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, 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 I love you. Kuserahkan anak-anak muda ini kepadamu Tuhan, aku berdoa. Bangkitkan kebangunan rohani yang baru. Bangkitkan revival yang kemudian. Yang lebih daripada semua pembawa kebangunan rohani. Yang pernah ku tahu, yang pernah ku lihat, yang pernah ku kenal. Bangkitkan dari antara anak-anak muda ini ya Tuhan Yesus. Urapadannya Sadak Mesak Abednego. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Biar Tuhan mengurapimu. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry
tangannya bisa diturunkan lagi, ambil perjamuan kudus ini. Jangan dibuka, nanti dibuka di rumah ya. Kita berdoa dulu. Tetap dalam lagu ini. Saya belum konklusi lagu ini. Karena konklusinya di tubuh dan darah yang kalian akan bawa pulang ke rumah, simbolnya yaitu perjamuan Holy Communion ini. Ketika kalian ambil ini nanti di rumah, ingat ya doa ini. Not only that you cry out to the Lord, Lord, I commit my youth to you. Tapi nabi-nabi Yeremiamu, gereja ini berseru on your behalf. Berjaga atas jiwamu dan masa mudamu. Mempersembahkan kalian sebuah generasi baru kebangunan rohani. Daniel berikutnya yang berdarah biru. Sambil diangkat. Here we go, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Urapi perjamuan ini waktu diambil nanti di rumah Tuhan. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Terimalah doa berkat pengembalaan. Dua tangan diangkat ke atas. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak muda. Dari sekarang sampai menua, though the seasons may change, musim bisa datang pergi berlalu, suatu hari lebih dewasa. Satu hal tak akan berubah. Rencana Tuhan yang dahsyat akan mengikuti mereka. Pulanglah membawa berkat dan membawa firman, membawa kuasa Roh Kudus. Jadi orang muda berdarah biru. Daniel berikutnya, Sadrak, Mesak, Abednego yang Tuhan pilih. Go into your future. I'm sending you in Jesus' name. Your future awaits you full of God's plan. Go in peace. Go with boldness. Go with the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.